teman-teman. Sekarang gue mau ngejelasin, gue mau ngejelasin tentang cara ngelanjutin yang sebelumnya. Waktu itu kan gue jelasin soal nge-backup database dengan menggunakan backup gem kan. Nah, sekarang itu lanjutannya karena backup gem itu nggak bisa merestore si database secara otomatis, jadi kita harus melakukan manually restore. Nah, sekarang gue akan jelasin gimana cara merestore database dari hasil backupan yang didapat dari backup gem untuk database yang digunakan itu Postgre. Jadi sebenarnya kalau beda database, yang beda itu cuma langkah terakhirnya aja. Nah, kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini. Jadi yang pertama, backup gem akan membuat suatu database backup ke S3, ke storage yang kita pilih waktu setting pertama. Nah, karena waktu itu kita menggunakan settingnya di storage ke S3, jadi kita harus membuat si data backup itu menjadi public supaya kita bisa ngedownloadnya. Jadi kita ke AWS di Amazon S3-nya ini. Nah, waktu itu akan disimpan di home story backup. Nah, ini akan dicontohkan untuk yang staging backup. Jadi ya, buka ini staging, di daily. Nah, ini gue bakal ambil yang paling terakhir aja, di jam 12. Nah, jadi nanti akan terbuat suatu backup data, yaitu berbentuk tar. Nah, supaya kita bisa mendownload backup ini, kita harus membuat objeknya menjadi publik. Nah, setelah udah di halaman ini, kita hanya cukup make public. Dan nanti akan sukses. Setelah udah sukses, kita bisa kembali ke datanya. Dan kita download dan mengklik objek curl-nya. Nah, kalau yang akan gue demoin itu untuk melakukan restore-nya di lokal kita. Nanti agak sedikit berbeda untuk di server yang kalau misalnya kita mau nge-restore-nya di server SSH-nya. Setelah kita udah download, jadi ini udah download, kita bisa nge-ekstrak si tar-nya itu. Jadi pertama bisa kita pindahkan dulu si objek yang udah kita download tadi ke directory yang kita inginkan. Jadi contohnya, gue akan pindahkan ke kirim backup. Tanggal berapa? 23/3/2021. Nah, selanjutnya kita akan mengekstrak objeknya. Hasil ekstraknya itu akan berisi satu folder, di mana folder itu ada folder database. Nah, kita akan mendapatkan suatu file, yaitu postgresql.sql.gz. Nah, file dengan extension .gz ini harus kita ekstrak lagi dengan menggunakan ini code-nya. Jadi kita bisa menggunakan terminal. Tinggal sekarang
hasil dari itu kita akan mendapatkan file yang tanpa extension.gz-nya. Nah, setelah kita udah mendapatkan file dengan tanpa extension.gz, kita bisa merestore database-nya. Nah, sebagai contoh, ini di sini database-nya adalah database kosong. Kita bisa lihat usernya masih belum ada sama sekali. Adminnya tidak ada sama sekali ya. Selanjutnya, kita menggunakan code-nya ini. Kita ganti dulu. Itu namanya tier development. Nah, itu sudah selesai semua. Kita bisa lihat di Postico, kita refresh, maka datanya sudah terbackup. Nah, kalau untuk perbedaan di SSH dengan di lokal kita itu hanya di step awalnya doang. Yaitu kita memperoleh si objek tadi bukan dengan mendownload dengan mengklik si link di S3 kita, tapi dengan masuk ke SSH kita, lalu pilih directory yang untuk menyimpan filenya, lalu kita melakukan code ini, widget. Nah, objek S3 URL ini yang tadi kita klik. Jadi itu kita copy paste, kita masukkan di setelah widget. Setelah itu langkahnya sama persis dengan melakukan backup melakukan restore di lokal. Ini ada pertanyaan nggak? Yang pertama banget tadi, jadinya kan dia dibikin public itu gunanya apa ya? Kenapa nggak misalnya orang mau restore itu mesti langsung dari dia punya akses si AWS-nya, dia masuk, dia login, terus dia baru download. Kenapa harus dibikin public? Nggak jadi bahaya nanti. Jadi kalau misalnya kita nggak publikin, itu kita nggak bisa download build. Jadi kita pas klik ini, coba contohin ya. Jadi ada yang ini backup. Ini misalnya yang tanggal 19 nih, belum diapain. Jadi itu nggak... Ketika ini gue mau download, gue akses denied. Jadi gue nggak bisa. Gitu. Nah, karena kita ngambil datanya itu pakai widget, kalau kita belum bikin public itu kita nggak bisa widget. Mungkin bisa ya, iya. Kecuali kalau misalnya setelah kita publikin, kita ambil, terus kita bikin supaya nggak jadi public lagi. Karena datanya udah ada, nah itu kita bisa masukin manual gitu. Jadi sementara ini belum ada cara buat kayak maksudnya yang lo temuin buat download tanpa harus dibikin public dulu ya? Belum. Oke. Terus soalnya pakai itu get itu bisa langsung kalau bisa langsung diambil kalau dia public kan ya. Jadi paling kayak kita publikin dulu, kita widget di SSH-nya, terus kita revert balik kan setelah widget kita dapat data si yang tadi bentuk tar-nya itu kan. Nah setelah kita udah dapat bentuk tar-nya, kita matiin permission public-nya aja gitu. Coba buka AWS lagi, Lex. Oh aneh ya dia. Ini. Copy S3 URI .tar-nya itu kita nggak ada yang punya pengalaman ini selain Felix sih. gue penasaran kayak harusnya ada nggak ya? Menurut lu gimana nih? Kalau sebenarnya kalau nggak bikin public, feeling gue kok harusnya ada cara buat mereka download lewat sini tanpa harus dibikin public ya. Bayangin kalau misalnya kayak gini nanti database Gojek yang walaupun hampir nggak mungkin dalam waktu sekian
sekian menit mungkin ngedownload database Hmm. Gojek misalnya, tapi kan dibikin public jadinya. Soalnya bisa, tuh kalau ya. S3 kan sebenarnya storage kan, jadi kayak apa sih hitungannya beda kalau sebenarnya kalau kita pakai yang RDS. Kalau pakai RDS kan dia di lingkup RDS sendiri kan, dia nge-backup, dia nge-restore, dia bikin restore point gitu. Jadi kita tinggal pilih secara otomatis, kita tinggal pilih mau automatically restore ke point tanggal berapa gitu yang di pas backup. Ini Nah, remote soalnya kan backup kalau ini ya? kan kita kayak sebenarnya workaround gitu kan, workaround buat nge-backupnya. Iya, remote backup gitu ya. Mm-mm. Oke, I think for now ya nggak apa-apa sih. But coba nanti explore lagi aja, Lex. Kalau nemu feeling gue sih harusnya ada cara buat tanpa ngebikin dia ini kali ya, dibikin public. Misalnya kan itu ada S3 URI-nya. Jadi sebenarnya dia kan disimpan di dalam root folder tuh, S3 root folder home story backup mungkin. Jadi kalau kita punya akses ke sana, mungkin bisa langsung download tanpa harus dibikin public. Tetapi jadi downloadnya mungkin download pakai browser kayak gini. Soalnya kalau pakai wget itu juga iya sih, most likely bakalan harus dibikin public. Kalau nggak mungkin bisa di-download. Mm-mm. Oke, terus Emang nggak bisa pakai SSH ya? Kenapa? Nggak bisa pakai SSH terus apa sih? Rsync itu kalau nggak salah ada protokolnya. Gue kemarin sih baru nemu search-nya yang pakai kayak gitu sih. Dan ini gue pernah dengar aja sih. Mungkin bisa deh. rsync, gue jujur belum pernah dengar rsync. Jadi kayak mungkin itu buat security-nya atau gimana? Bisa saya tahu deh. Facility efficiency transfer. rsync tuh kayak FTP. Iya, kayak FTP. Nggak bisa ya pakai FTP ya, SSH gitu. Oh, iya. Jadi FTP-nya ada authorization-nya, terus masuk FTP. Jadi SFTP ya, Secure File Transfer Protocol ya? Iya. Biasanya kalau gue mindahin file dari satu server ke lokalnya gue, biasanya pakai FTP sih, kalau pakai rsync. Iya. Menarik. Mungkin. Jujur gue gak pernah explore ini sih. Cuman mungkin bisa jadi jawabannya juga. Tapi kalau S3 sih menurut gue nggak bisa FTP sih. Dia agak SDK-nya sendiri sih kalau AWS. Ya, mungkin beda lagi ya. Bukan FTP mungkin ya. Kalau FTP kan biasanya server protokol sendiri. Iya. Mungkin ntar kalau Burhan nemu boleh di-share juga, Bur. Pernah baca sih, lupa sih kayak apa maksudnya, kayak URL-nya kayak desain URL gitu. Jadi kayak URL-nya nggak direct URL file biasa. Tapi gue lupa itu waktu itu baca di mana. Oke, nggak apa-apa. Ya, ntar kan kita Tech Talk ini bakalan gantian terus. Nanti kalau kalian pas lagi sharing juga, kalau pas nemu boleh. Jadi intinya untuk nge-backup sama nge-restore. So, sama satu lagi Lex buat nge-refresh doang buat semuanya. Jadi kita kan ngambil data gini kan, ini pengetahuan umum buat backup sama restore. Gue sering banget ngelihat itu tuh dalam bentuk tar gz. Itu setahu lu aja itu kenapa filenya itu, atau misalnya apakah itu yang paling common, paling umum, atau mungkin dia jadi kayak nge-zip jadi filenya lebih kecil. Kan tar gz setahu gue di zip juga ya kayaknya. Iya, itu salah satu zip. Kalau nggak salah itu tuh encryption gitu loh, Bill. Jadi supaya datanya nggak mentah-mentah bisa langsung dipakai. Oh iya, benar-benar. Jadi kita butuh kayak key-nya juga kan ya, buat nge-decrypt-nya ya? Iya, jadi sebenarnya GZ-nya itu bisa nanti kayak kita create kredensial dulu buat nge-unlock-nya. Jadi kalau yang tadi itu, gue yang versi yang nggak di-encrypt. Jadi GZ-nya yang cuman semena-mena cuman ada extension supaya nggak bisa dipakai. Jadi sebenarnya GZ-nya itu ada use-nya lagi gitu. Cuman kan waktu itu gue belum sampai sana. Iya, karena gue pernah ngerjain, ya walaupun gue banyak kan ngerjain front end, gue disuruh
nge-restore backup gitu loh. Terus gue kayak, hah, ini apaan? Target. Terus kayak, oh ya mesti dibuang belakangnya. Ya, ya. Tapi sebenarnya jadi ada security-nya buat nge-decrypt-nya kan ya, seingat gue juga. Iya ada. Lupa sih ada di mana ya di sini. Oke, sama palingan gue mau share satu hal lagi. Ini deh, coba misalnya buka salah satu API kita. Apa aja sih? Project apa aja? Salah satu. Bentar, salah. Maksudnya di Postman atau di mana? Di Postman boleh. Yang manggil API backend kita. Nah, itu ada kemungkinan kita boleh explore tiap kali kita bikin API itu, tiap kali dikirim balik ke front end, itu kita gzip. Kita selama ini kita gzip nggak ya? Kayaknya mungkin nggak. Cuman kalau backend kita gzip, itu cuman settingan kecil doang di backend. Buat ngirimnya dalam bentuk gzip, itu si Chrome bisa otomatis nge-extract itu. Jadi hasilnya sama aja. Buat di front end nggak ada bedanya. Cuman kalau formatnya dalam bentuk gzip, itu file size-nya jauh lebih kecil. Jadi mungkin itu sesuatu yang bisa kita explore juga. Jadi setiap kali ngirim kita bikin API, backend-nya kita bilang kayak tinggal settingan formatnya kayaknya Lix di gzip gitu. Itu bakalan jadi good practice soalnya banyak API jadi jauh lebih kecil dan itu udah lumayan standar. Si Chrome bakal nge-decrypt sendiri si gzip-nya. Jadi bukan JSON lagi gitu ya? Jadi belakangnya kayaknya bukan JSON ya. Kayak JSON-nya dia di gzip gitu loh. Jadi nanti pas lagi di front end-nya sih seakan-akan sama aja kayak JSON gitu. Tapi itu boleh something yang lu explore juga. Jadi cuman sekedar settingan dari back-end-nya doang. Soalnya Chrome nggak masalah untuk terima file kayak gitu. Jadi otomatis file-file yang kita kirim over network itu jadi jauh lebih kecil. Tapi ada cost-nya nggak sih? Kayak misalnya kan buat nge-deflate si zip-nya itu kan ada komputasi di front end juga. Oh, itunya. Mungkin ya, gue belum pernah mikirin itunya. Mungkin itunya udah lumayan kecil sampai mereka mikir bahwa gzip itu better daripada nggak di gzip. Gue belum punya backup datanya, tapi pengertian gue adalah mereka kalau udah bikin gitu, pasti kan mereka udah mikirin, oke, the cost pasti jadi perlu di decrypt juga, kayak seakan-akan nge-zip file terus mesti di-unzip dulu kan gitu ya. Cuman mereka mikir mungkin the file over network-nya jadi jauh lebih kecil, significant enough buat neglect bahwa ada proses itu di front end-nya lagi untuk nge-decrypt. Tapi setahu gue kalau yang JZip compression itu levelnya bukan di back end sih, di web servernya langsung. Di web server itu gimana maksudnya? Kayak misal di Nginx-nya ada pengaturannya, enggak? Iya. Setahu gue kayak gitu. Cuman maksudnya itu masih dalam ranah back end bukan? Maksudnya nggak itu ke source code back end. Oh iya. Iya. Bukan kode back end ya benar. Cuman sekedar settingan setahu gue. Kenapa Bur? Lanjutin. Iya, setahu gue cuma kayak apa? Itu cuma tinggal diatur di web servernya sih. Kayak apa misal biasanya engine-nya atau Apache. Iya. Bisa sih. Benar. Jadi bukan di kodenya sih. Itu benar banget jadinya sekadar kayak gitu. Ntar si Chrome coba kalau misalnya gue salah kasih tahu ya Bur. Jadi abis itu ntar si Chrome-nya yang terima gzip-nya ntar dia nge-unzip sendiri kan gitu ya. Kayak di-unzip terus lihat datanya jadi jauh lebih kecil. Iya, sebenarnya cuma di level network doang sih. Jadi bener. antara kalau di front end sama back end nggak ada ngaruh. Iya. Di networknya benar. Tapi itu ntar settingannya berarti mesti back end yang ngerjain kan ya? Tergantung siapa yang nge-setup servernya sih. Kalau yang nge-setup servernya back end ya berarti kan. Oke. Itu aja dari gua. Yang lain ada pertanyaan nggak? I think kalau nggak kita bikin keep it short.
buat hari ini. Intinya ya database, kalian jangan lupa selalu perlu, emang ini standar procedure, ada backup and restore. Mungkin nanti suatu saat nanti kalian pernah bakal disuruh ngerjain kayak gue, walaupun ngerjain front end, gue pernah ngerjain juga kayak gini. Ada yang mau nanya lagi? Atau mau discuss apa aja? Seems like nggak ada. Yaudah. Thank you, thank you, Lex. Oke. Thank you semuanya. Ya, dia. Yuk.